Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam kehidupan Kristen yang benar akan ada banyak kemudahan-kemudahan yang bagi orang dunia yang gak mengerti selalu berkata, itu kan kebetulan. Namun kalau kita mau jujur dalam Kristus, memang tidak ada yang kebetulan. Segalanya sudah terprogram, segalanya sudah terencana dengan baik, karena memang Tuhan telah mempersiapkannya agar manusia dapat memiliki kehidupan yang berkemenangan. Nah, kalau kita pelajari bahwa melalui program dan perencanaan Tuhan yang begitu baik, ada beberapa maksud Tuhan di dalamnya. Yang pertama yaitu agar manusia dapat dibentuk oleh Tuhan untuk kembali menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Jadi hal-hal yang kelihatannya kebetulan, ya kan, sebetulnya adalah program Tuhan, rencana Tuhan supaya manusia kembali dibentuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, kita berkata manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti gambar dan rupa Allah, selem dan demut dalam bahasa Ibrani, yaitu sesuatu yang sudah Tuhan bentuk dalam hidup manusia, yang di dalamnya ada unsur kuasa, di dalamnya ada unsur kemuliaan, telah dirusak. Nah, karena itu Tuhan melalui programnya, Tuhan melalui rencana-rencananya, Dia bentuk hidup manusia sampai manusia kembali menjadi segambar serupa dengan Allah dan dapat hidup dalam kemuliaannya. Yang kedua, melalui program dan rencananya yang baik, ada beberapa maksud Tuhan. Yang pertama, sehingga manusia kembali dibentuk Tuhan untuk kembali menjadi segambar serupa dengan Allah. Yang kedua, agar manusia dapat menikmati berkat-berkat istimewa dari Tuhan sebagai warga kerajaan sorga. Ingat, waktu kita diselamatkan, ada perubahan status yang luar biasa. Dari orang berdosa, dari orang yang hina, dari orang yang diremehkan dan direndahkan, Tuhan mengangkat kita menjadi warga-warga kerajaan Allah. Dan sebagai warga kerajaan Allah, kita berhak untuk menikmati segala berkat-berkat istimewa tersebut. Haleluya. Dan yang ketiga, melalui program dan rencananya ada maksud yang indah yang Tuhan mau kerjakan, yaitu agar manusia dapat belajar hidup dalam iman sambil menyerahkan segalanya sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya kadangkala kita nggak pikirkan, kita nggak rencanakan, tetapi kalau Tuhan sediakan begitu luar biasa sampai kita kaget-kaget, aduh ini kok kayak kebetulan gitu ya. Nah, Tuhan sedang mau ajarkan buat kita, kalau saja kita hidup dalam iman, kalau saja kita hidup dalam penyerahan yang penuh kepada Tuhan, maka segala hal yang dahsyat, segala hal yang luar biasa pasti Tuhan akan berikan bagi orang yang percaya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari-Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program kita sedang membahas tentang satu kata penting ini, yaitu kebetulan. Karena memang banyak orang berpikir, ini kan kebetulan, ini kan kebetulan, ya kan. Tetapi dalam Kristus kita imani tidak ada yang kebetulan, karena Allah tidak pernah bekerja dengan mendadak. Segala satunya terprogram, segala satunya terencana supaya manusia dapat kembali hidup dalam kemuliaannya. Haleluya. Nah, sudah gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang kebetulan, kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 9
1 Samuel pasal 9 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Samuel pasal 9 ayatnya yang ke-11 sampai 16. Saya beri kesempatan untuk setiap saudara ambil catatan, ambil Alkitab saudara, supaya kita sama-sama belajar firman, mencatatnya, sehingga makin mantap kita mengenal firman Tuhan kita, sehingga akhirnya kita makin bertumbuh dalam terang kemuliaannya. 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Lihat, ada di sini?" Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, "Ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari itu. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpai dengan segera." Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Lihat, berpapasan dengan mereka. Bicara tentang berpapasan dengan mereka, sepertinya kebetulan mereka kan gak kenal Samuel, bisa-bisanya kok berpapasan. Kebetulan buat orang dunia kan begitu, tetapi buat Tuhan tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatunya sudah direncanakan. Ayat 15, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Lihat kan bagaimana Allah sudah memprogram sebelumnya. Ayat yang ke-16, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Aku akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, dalam kesetiaan, dalam ketaatan kepada Tuhan, saudara akan jumpai bahwa dalam perjalanan iman saudara akan ada banyak hal yang kelihatannya kebetulan demi kebetulan, tetapi sebetulnya Allah sudah sediakan luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena banyaknya kebetulan-kebetulan yang akan jadi dalam kehidupan kita, maka sebagai orang percaya, sikap hidup yang benar adalah yang pertama, jangan mengandalkan manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka boleh bertanya ya kan. Saul bersama dengan bujangnya, dia bertanya ya kan, dia juga minta tolong, tetapi jangan mengandalkan manusia. Nggak perlu, mereka nggak diantar, bisa-bisanya pas berpapasan ya kan. Mereka tidak kenal, mereka tidak tahu ya kan bagaimana bisa mendapatkan Samuel ini. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, cara Tuhan selalu luar biasa. Itu sebabnya selalu saya bilang, Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menolong dan menyelesaikan masalah dari umatnya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berhenti mengandalkan manusia. Makin kita mengandalkan manusia, kita makin banyak mengalami kekecewaan. Makin kita mengandalkan manusia, makin kita dibingungkan oleh banyak hal dalam hidup ini. Tapi makin kita mengandalkan Tuhan, makin kita memiliki pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan luar biasa dengan Tuhan. Jadi karena dalam hidup ini, dalam tanda petik, akan ada banyak kebetulan-kebetulan yang sebetulnya Allah sudah rencanakan, Allah sudah program buat hidup kita. Karena itu jangan mengandalkan manusia. Kita boleh bertanya, bukan berarti kita nggak boleh tanya, bukan berarti kita nggak boleh minta tolong sama orang, tapi sekali lagi jangan mengandalkan manusia. Saudara boleh pergi ke dokter, tapi bukan berarti saudara harus mengandalkan dokter kan. Saudara boleh minta tolong sama teman, sama saudara, tapi bukan berarti kau harus mengandalkan manusia. Karena tetap yang kita andalkan adalah Tuhan, kekuatan dan sumber sukacita kita. Haleluya. Yang kedua, sikap hidup kita, jangan cepat bingung dan panik di tengah-tengah masa yang sukar. Karena walaupun kelihatannya setiap pintu sudah tertutup, rasanya kelihatannya harapan sudah tidak ada lagi, tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, dalam tanda petik masih ada kebetulan-kebetulan, yaitu mujizat-mujizat yang sebetulnya Tuhan sudah programkan, Tuhan sudah rencanakan. Kelihatannya, Saul di sini udah putus asa sekali, nggak mungkinlah kita temukan kambing dombanya itu kan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Ada saja jalan keluar yang Tuhan buat, ada saja anugerah yang Tuhan sediakan. Bahkan bukan hanya sekarang urusan kambing domba, tetapi apa yang terjadi? Justru kesempatan ini Tuhan izinkan
untuk Samuel diperintahkan Tuhan mengurapi Saul menjadi raja. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat ada banyak masalah dalam hidup kita, sebetulnya Tuhan izinkan sebagai jembatan untuk kita menuju tempat yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga saya pelajari, karena banyak dalam tanda petik kebetulan-kebetulan yang akan jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita harus belajar untuk selalu beriman dalam hal-hal yang baik. Saudara, jangan bicara begini, jangan-jangan ya kan, ini kan persoalan kita nih. Kita selalu beriman untuk hal-hal yang negatif gitu. Kita selalu beriman untuk hal-hal yang buruk. Makanya sebentar kita ngomong jangan-jangan begini nih, jangan-jangan begini, isinya negatif semua. Mulai hari ini ayo belajar beriman yang baik, memperkatakan kata-kata iman yang baik. Karena Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, karena begitu banyaknya kebetulan-kebetulan yang akan jadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, maka tetaplah jadikan bersyukur sebagai gaya keseharian dalam kehidupan kita. Jadikan bersyukur sebagai gaya keseharian. Artinya bangun pagi kita bersyukur, di tengah masalah kita bersyukur, dalam situasi-situasi yang berat dalam hidup kita, kita juga tetap bersyukur. Karena syukur bukan hanya perintah yang Tuhan berikan buat kita, tetapi syukur menjadi gaya keseharian kita. Karena kita tahu dengan syukur hidup kita lebih tenang, dengan bersyukur hidup kita lebih kuat, dengan bersyukur hikmat Tuhan akan terus turun dalam hidup kita, sehingga kita mampu mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk menyatakan kemuliaan dan kasih Tuhan yang sempurna. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang sakit, setiap orang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mereka yang sedang membutuhkan mujizat, kesembuhan, kekuatan dari Tuhan. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, bahkan mereka juga yang taruh tangan kanannya di dada karena butuh lawatan Tuhan. Hamba doa sehingga kami dapat mengerti bahwa dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah program, Tuhan sudah rencanakan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kami boleh melihat segala hal yang baik dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021 299 37 555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi, Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.